Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan rahmat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedulur, masih bersama saya Kang Doni dan sebelah kanan saya Kang Faisal. Kang Faisal, sekarang kita ada di mana ini? Ada di lokasi makam keramat Pedrasan Sunan Kalijogo di Harjamukti Cirebon. Oh, di Cirebon ya. Ini kayaknya kurang enak nih. Saya tinggi dulu ya. Biarlah. Oke lah, siap. Dulu Sunan Kalijogo itu tirakat di sini, betapa di sini dan menyebarkan Islam di wilayah sini. Oh gitu ya. Nanti kita akan mengobrol-ngobrol dengan ataupun berbincang-bincang dengan juru kuncen makam keramat Sunan Kalijaga. Ya. Juru Nusantara, terus pantengin channel kita di Jejak Wali Nusantara. Kita akan terus menelusuri sejarah-sejarah para wali Allah yang ada di Nusantara ini. Enggak ngepesel kita ke makam Ya. Sunan Kalijaga. Kita menuju makam Sunan Kalijaga ya. Apa Kang? Karena di Kan makam Kang. Ziarah. di sedikit ya Kang. Oh, iya, isi Kang Faisal. Kang. Lucu. Oh, Mau buka belum buka apa? Yang buka apa? ih Kang, Lah kamu nih sih Kang. wis glotak mau muni glotak. Kita acara apa? Arab ziarah Kang. Ih, Kayak kenal lagi. ente Waktu Indramayu kayak. La ilallah. Muter-muter baik. Iya, Kang. Terus Kang, daripada kita ribut soal muter-muter Iya. ya, kita sholawatan baik Kang. Ayo. Kang sholawatan ya Kang ya? Iya. Ya. Madem mana Kang? Siap. Allahumma Sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Sedulur Nusantara, kita bertemu dengan sedulur-sedulur ini. Ayo Kang, jangan lupa Kang. Jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe Kang. Subscribe. Urusan baik Kakak sih pengen aku subscribe jadi kita ya. Subscribe. Sok dari Bang bilang. Wis, subscribe. Sedulur Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di area Makbaroh Sunan Kalijaga dan alhamdulillah pula di tengah-tengah kita sudah ada Mama Raden Edi sebagai narasumber Makbaroh Sunan Kalijaga. Nah, kita sekarang berada di Desa Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kang Faisal barangkali mau bertanya-tanya dengan Mama Edi. Mama Edi, alhamdulillah. Sekarang ini kita berada di lokasi Makbarah Kanjeng Sunan Kalijogo dan kita akan membahas atau membongkar sejarah-sejarah Mbah Sunan Kalijogo, terutamanya kenapa bisa terjadi ada di sini gitu ya. Jadi Sunan Kalijaga berasal dari Kalidangu Demaknya. Tinggal di Jawa Barat lama gitu. Di Wali 9 pernah kumpul di Jawa Barat, khususnya di Cirebon kan, salah satunya Sunan Kalijaga. Sebelum Jawa Barat mengenai Islam, beliau dakwah mengenai Islam kan itu.
Nah, berarti Kanjeng Sunan Kalijogo di sini sempat dakwah ya. dakwah. Berdakwah menyebarkan agama Islam Mm. dengan metode dakwahnya itu seperti kesenian mungkin ya. Ya kesenian, jadi nggak langsung kita bicarakan gitu. Belum kesenian misal kesenian ini bunyi namanya ini kan gitu. Oh, ya. Peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo apa yang di sini tuh ya? Jadi sudah jelas masjid mah sudah jelas kan itu. Satu masjid 2 sumur kan. Itu yang di bawah itu namanya sumur wasiat. Itu beliau duduk di sana kan, itu wasiat gitu. Berarti tempat tirakatnya Mbah Sunan Kalijogo itu di sumur wasiat itu ya? Iya, di sumur wasiat sana. Berarti nama Kalijogo sendiri itu awal mulanya di Cirebon ini. Cirebon. Sebelum berada di Kadilangu, di Demak. Iya, makanya adanya Sunan Kalijaga, beliau menamakan Kampung Kalijaga. Kampung Kalijaga. Kampung Kalijaga ini ya. Berarti nama Kanjeng Sunan Kalijogo yang terpopuler itu yang memberi nama orang-orang Cirebon mungkin ya. Iya. Karena tetapaknya itu di Cirebon ya. Cirebon. Nah, makanya ditinggalkan ada namanya sumur wasiat di Sumur sini. wasiat. Dan dinamai Desa Kalijaga. Kalijaga. Kalijaga ya. Untuk pembangunan area makam Sunan Kalijaga itu dibangun pada tahun berapa Kiai? Kira-kira ya kira abad 7. Abad 7 itu ya udah Beliau ini ya udah langsung. ini ya. Ya dulu misalkan Cirebon seingat saya gitu ya, ngikutin orang tua kan dulu seingat saya itu Cirebon belum ada yang masih daerah hutan gitu. Oh iya. Jalan setapak ini juga Masih Kalijaga hutan. itu masih hutan gitu. Dan ini kan belum ada atap, nggak ada atapnya dulu. Atap tuh nggak ada, sekalipun bukan tempat ibadah kan. Iya. Di sini kan termasuk ada binatang juga. Oh. Orang lagi dikit terus dikencingin kan gitu. Jadi terpaksa kita masih atapin. Dikasih atap ya. Iya. Supaya nyaman juga untuk orang-orang berziarah. Kalau yang terkenal dari Kanjeng Sunan Kalijogo, nama asli yang di sini itu siapa ya? Kalau yang di sini namanya itu Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman. Karena nama Sunan Kalijogo kan banyak. Namanya banyak, makomnya banyak. Makomnya banyak. Ya. Berarti tempat yang sekarang kita duduki ini dulu mungkin rumahnya. Ya dulu ya mungkin ya tempat istirahat mungkin. Istirahat terus Depokan lah, ibadah. iya tempat depokan. Tempat ini apa namanya mengajar dakwah ya. Mengajar dakwah kepada masyarakat sekitar sini. Makanya sama masyarakat ini disebutnya pesarean itu. Pasarean. Kalau di dalam Makbaro Mbah Sunan Kalijogo itu terdapat berapa makam itu ya? 24 makam. 24 makam. Itu makam siapa 24 itu ya? Murid-muridnya atau pengikutnya kayaknya. Pengawal-pengawal Kanjeng Sunan Kalijogo itu. Itu salah satunya siapa namanya? Sultan Badarudin. Sultan Badrudin. Dari Palembang gitu. Oh, dari Palembang. Masya Allah. Sama Badarudin itu. Yang ada di sini. Berarti muridnya Mbah Sunan Kalijogo ya, Sultan Badrudin ya. Banyak karomah beliau di sini tuh, salah satu yang sering tampak itu apa ya? Apakah ya pernah merasakan sesuatu? Pernah merasakan juga ya, bukan pernah sering gitu ya. Sering. Tapi kita kan nggak bisa buat Cerita di sini. Iya. Tadi. Berarti intinya sering melihat ini ya, sesuatu yang misalkan kata orang aneh kan gitu. Iya, Aneh. keanehan. Dulu pernah cerita dan orang tua saya itu katanya pernah ada pohon besar itu yang rubuh itu. Pohon besar yang sudah ratusan tahun kan gitu. Sehingga di sini roboh sini kan gitu. Tapi alhamdulillah bangunan ini kan nggak ada yang rusak gitu. Nggak ada yang rusak. Padahal kalau dipikir logika pasti hancur ya Pak Kiai ya gitu ya. Pasti hancur. Karena apa? Karena pohon itu sangat besar sekali. Subhanallah. Termasuk karomah Sunan Kalijaga. Iya, karomah Sunan Kalijogo. Karena tempat makam keramat bukannya
kita mencari sesuatu ya, karena di sini banyak karomah-karomah beliau. Karena di mana tempat duduknya para wali, di mana tempat takwanya para wali, situ mempunyai barokah tersendiri ya. Rumahnya ya. Nah, di makam sini kan ya terkenal ada banyak apa itu hewan monyet ya, kalau Iya. Hewan itu punya sejarah tersendiri. Punya sejarah sendiri. Jadi istilahnya ada monyet. Tapi menurut apa istilahnya orang-orang kan Kanjeng Sunan itu ngutuk. Mengutuk. Ngutuknya. Tapi yang sebenarnya gitu ya. Iya. Kanjeng Sunan itu nggak pernah ngutuk. Nggak pernah mengutuk. Nggak pernah mengutuk. Yang berhak ngutuk kan hanya Allah kan. Iya. Benar. Jadi konon katanya santrinya yang munafik. Santri yang munafik ya. Santri yang munafik. Kanjeng Sunan waktu sudah ada hari Jumat sudah ada di masjid. Lihat santrinya berkurang. Jadi ini sejarah monyet ini ya. Iya. Kaitannya ada kaitan sama Kanjeng Sunan kan berarti. Iya. Lihat santrinya berkurang. Santri lain disuruh nyari. Akhirnya musuhnya di sini kan cabang 2. Yang dinamakan Kali Cawang kalau Kali Cawang. Berarti di depan Iya, di depan Makboroh jembatan ya, sana. di depan Makboroh ya. Itu ada namanya jembatan Kali Cawang. Kali Cawang. Kali Cawang. Ya ketemu katanya itu guru sudah nunggu, ini sudah waktunya sholat kan gitu. Iya. Nah, akhirnya biar nanti ya, sampai sholat itu selesai. Kanjeng Sunan ke sana, Iya. nengok cuma bicara di hati, dalam hati aja. Sifatnya kayak binatang. Santri saya sifatnya kayak binatang. Keluar dari sungai langsung keluar ekor dari ekor monyet gitu. Jadi bawa alam tadi ya. Iya. Berarti adanya monyet di sini itu bukan karena Kanjeng Sunan Kalijaga bukan mengutuk ya intinya, tapi karena apa kreteknya hati, aja. sehingga namanya doanya wali itu sangat dijabah kan. Iya. Yang namanya wali kan kekasih Allah. Iya. Satu ucapan, satu kata-kata dijabah sama Iya. Betul. Itu totalnya ada berapa itu ya? Ya kalau misalnya dari abad 17 Abad 17. ya nyampe sekarang udah berapa ratus tahun. Lalu sudah berkembang biak kan. Betul. Yang masih kecil banyak, yang bunting banyak, tapi nambah juga nggak seberapa, paling 150-an lah. 150-an itu. Dulu masih terbagi 3 kelompok, sekarang 2 kelompok. Nah, sekarang udah kelompok. Berarti ada kelompok-kelompok Ada kan gitu kelompok Pak ya. nggak tahu maknanya apa itu, artinya apa. Makanya dari cerita di sini kan mengajarkan bahwasanya waktunya ibadah ya kita ibadah, waktunya kita bekerja ya kita bekerja ya. Kan, Terus bagaimana kita adab terhadap guru, adab terhadap ulama, ya suatu kisah-kisah yang buat pembelajaran buat kita semua yang masih hidup ya. Kita dan semua sedulur Nusantara ya Kang Faisal. Karena adab itu di atas Iya, ilmu. makanya kan kita kalau misalnya kita masuk ke tempat-tempat makom kayak gini kan Iya. nggak ada pintu yang kayak gini kan. Pintu kan Kecil-kecil itu kan. ya, Selalu pendek apa kan namanya gitu ya. pendek itu pakai. Gimana kan kayak gitu ya, kita harus Nunduk. iya harus sopan, harus nunduk kan gitu. Sebab agama yang santun kan Benar. masalahnya gitu. Masya Allah. Di tengah-tengah kota ya sekarang. Tengah-tengah banyak perumahan kan di Iya, sekitar sini. perumahan. Ada makam Kanjeng Sunan Kalijogo. Nanti mohon minta antar Yai untuk ziarah ke dalam, Iya. melihat sekitar makam santri-santrinya Mbah Sunan Kalijogo. Dan minta lihat peninggalan beliau yang harus kita lestarikan, harus kita jaga agar anak cucu kita bisa tahu bahwa ini peninggalannya para wali. Kalau rusak, anak cucu kita tidak bisa melihat lagi. Dan anak cucu kita tahu gitu bahwa di sini tuh ada wali, makam wali gitu ya. Cuma yang maklumnya ada kondisi bangunannya kan udah masalahnya. Iya. Dan makanya untuk pemerintahan tolong bantu situs-situs makam-makam keramat agar orang berziarah nyaman ya. Dan orang yang menjaga kuburan pun nyaman karena jasanya itu biasanya banyak. Kalau tidak dijaga oleh seorang yang ahlinya, banyak nanti yang ziarah ke makam para wali
bukannya mendoakan, bukannya kita tahlil, bukannya kita tawasul, tapi mencari sesuatu, bahkan menyembah kuburannya ya. Iya. Makanya nanti ke dalam, kenapa makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo tidak dibuka? Takut banyak yang orang kurafat, bukannya orang mendoa, tapi menyembah-nyembah kuburan. Kuburan gitu. Karena tidak tahu ilmunya. Makanya di sini di tempat-tempat keramat ada juru kunci supaya apa? Supaya diarahkan. Tujuan niatnya diluruskan, bukan mencari kesaktian, bukan mencari apapun, tapi mengharap barokahnya para wali sehingga kita didoakan oleh para wali. Amin. Sedulur, kita akan masuk ke dalam makbaroh Sunan Kalijaga. Di sini udah ada Kang Faisal dan Mama Raden Edi. Nanti kita berbincang nanya-nanya seputar area makbaroh Sunan Kalijaga. Bismillah. Kang Faisal, apa yang bisa dijelaskan? Alhamdulillah sekarang kita ada di depan makbarah Kanjeng Sunan Kalijogo. Di sini makam Mbah Sunan Kalijogo ya. Di sini makam Mbah Sunan Kalijogo dan murid-murid Mbah Sunan Kalijogo yang totalnya ada 24. 24. Berarti di makbaroh Sunan Kalijaga ini terdapat murid-murid atau pengikut-pengikut Sunan Kalijaga ya, Mama Raden. Salah satunya yang terkenal adalah Sultan Palembang. Sultan Palembang. Sultan Palembang. Ini wakilnya Mbah Sunan Kalijogo ya. Oh, Mbah Sunan Kalijogo yang namanya Pangeran Wilatikta ya. di mana Kang Faisal? Ini. Oh, sebelah sini. Pengikut setianya Mbah Sunan Kalijogo yang membantu dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijogo agar masyarakat paham tentang agama Islam. Islam ya, di area Desa Kalijaga ini. Desa Kalijogo ini. Nah, kalau mau lihat di sekeliling Oh, sekeliling. Kita lihat di sekeliling makbaroh Sunan Kalijaga. Punten Mama Raden. Biasa ini. Subhanallah. Ada ini. Nah. Dan kita melihat pengikut-pengikut ataupun santri-santri Sunan Kalijaga. Ini makam-makamnya. Alhamdulillah bisa diizinkan bisa masuk ke makbarah Mbah Sunan Kalijogo yang ada di kota Cirebon ya, di Desa Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, kota Cirebon. Alhamdulillah kita diberi izin ya Kang Faisal ya, Untuk menggali sejarah dari sejarah. agar mengedukasikan masyarakat paham tentang sejarah, terutama bagaimana ziarah itu kita lakukan, adabnya bagaimana, tata ramanya bagaimana. Ziarah itu bukan semata-mata mencari hal-hal yang aneh-aneh, Ya. tapi ziarah itu mendekatkan diri kepada Allah, sunnatullah, mendoakan para wali sehingga para wali pun mendoakan kita, mengharap barokah, bukan mencari pusaka atau macam-macam, itu bukan. Nanti takutnya apa? Apalagi nyembah-nyembah kuburan, minta sama kuburan, itu bukan.
tujuan ziarah itu bukan meminta kepada kuburan. Bukan. Kadang banyak salah artikan Kang Faisal. Bahwasanya orang ziarah itu dilarang karena meminta kuburan. Itu padahal tidak ya Kang Faisal. Gitu. Karena Nabi juga bersabda kan, berziarahlah karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita akan kematian. Iya. Akan mengingatkan kita kematian. Sehingga iman kita makin tebal, makin tebal karena ingat kematian kan. Karena mati itu tidak ada yang tahu kapan Iya. waktunya. Terus kita ingat, tujuan kita ingat kepada Allah yang sampai cipta kita ya. Iya. Nanti kita melihat apa namanya itu peninggalan ya. Lupa saya, ngeblank. Peninggalan Sunan Kalijaga, ada masjid dan sumur wasiat. Yaitu sumur wasiat itu kata Mama Raden tadi diterangkan tempat Tirakatnya Mbah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Sedulur jangan kemana-mana, terus telusuri kita masih di wilayah Makbaroh Sunan Kalijaga. Sedulur, kita sedang berada di peninggalan Sunan Kalijaga, yaitu sebuah sumur wasiat. Sumur keramat Sunan Kalijaga. Di sini ya Mama Raden ya? Ini sumurnya ya? Ini sumurnya. Oh itu sumurnya. Dilihat, bisa dilihat. Ini namanya Kalau ini apa ini Mama Raden? Gosang. Kalau zaman ini gosang. Dulu adanya ini sih. Oh ini dari zaman dulu berarti. Barengan itu. Oh berarti ini salah satu peninggalan Mbah Sunan Kalijaga ya. Subhanallah masih terawat. Terawat dengan baik. Cuman bagi pemerintah yang berkewenangan dalam situs-situs peninggalan ini, mohon perhatiannya agar diperbaiki ya Mama Raden ya. Biar masih bisa dimanfaatkan ya, apalagi buat para peziarah. Sedulur, kita sekarang berada di dalam Masjid Makbaroh Sunan Kalijaga ya. Marjen ini tiang Yang dari zaman beliau ini. ini. Iya. Subhanallah ya, masih. Kan dulu kan cuma segini kan. Jadi masjid asli dulu Mbah Sunan Kalijaga itu cuman sekotak ini berarti. Kalau yang di luar ini Tambahan ya. Dan salah satu mimbar peninggalan Mbah Sunan Kalijaga yang masih terawat ini ya. Ini yaitu salah satu mimbar peninggalan Sunan Kalijaga yang masih terawat sampai sekarang. Nah, kalau melihat atas ini udah mulai ini ya Mama Raden ya. Iya. Ini kan sudah renovasi. Harus direnovasi lagi. Harus direnovasi. Kepada pemerintah setempat mohon diperhatikan karena masjid ini juga termasuk peninggalan Sunan Kalijaga. Banyak sejarah di sini. Banyak Awal sejarah. mula Islam di Kalijaga berpusat dari sini. Iya. Makanya bagi pemerintah yang berkewenangan Mohon perhatiannya itu. mohon perhatiannya agar bisa merehat Masjid Mbah Sunan Kalijaga sehingga anak cucu kita masih bisa melihat Masjid Mbah Sunan Melihat dan masih bisa beribadah dengan nyaman di masjid ini. dan layak. Tadi kita sudah menuju sumur keramat dan sekarang kita menuju sumur wasiat peninggalan Sunan Kalijaga. Yang namanya saya tuh selama hidupnya kan Alhamdulillah sekarang kita berada di sumur wasiat peninggalan Mbah Sunan Kalijaga
kenapa disebut sumur wasiat? Karena dulu Mbah Sunan Kalijogo mengajarkan di sini, memberikan tausiah terhadap masyarakat, makanya disebut sumur wasiat. Ini salah satu peninggalan Mbah Sunan Kalijogo. Insyaallah. Coba dilihat. Bisa dilihat. Oh, seperti Alhamdulillah, seluruh Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berziarah dan berkeliling Makbaroh Sunan Kalijaga dan sedikit mengulas sejarah tentang Sunan Kalijaga yang berada di Desa Kalijaga bersama Mama Raden Edi. Terima kasih. Saya Kang Doni, Saya Faisal. dan Mama Raden pamit. Jangan lupa saksikan terus channel Jejak Wali Nusantara di channel YouTube. Billahi Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.